أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط الذابح utawi syarate wong kang beleh. Wasyartu dzabih utawi syarate wong kang beleh iku ayyakuna yen to ana sapa adzabih iku ayyakuna yen to ana sapa adzabih iku musliman Islam. Iku ayyakuna yen to ana sapa adzabih iku musliman Islam. Au kitabiyan utawa kafir kitabi. Au kitabiyan utawa kafir kitabi. Yungkahu kang den nikah sapa kitabiyan. Yungkahu kang den nikah sapa kitabiyan. Bon. Wa syartuz dzabih. Ya. Syaratnya menyembelih. Jadi hewan yang halal, contohnya kayak sapi, kambing, unta, ayam, itu kalau yang nyembelih salah ya jadi haram. Gitu loh. Makanya penting syaratnya orang yang nyembelih, kalau kita dalam madzhab Syafi'i, syartuz dzabih ayyakuna musliman. Yang nyembelih harus Islam. Au kitabiyan yungkah, atau kafir kitabi yang dinikahi. Wa ahlal kitab hum al-yahud wan nasara. Siapa kitabiyan itu siapa? Kitabiyan itu ya orang Yahudi Nasrani yang laki-laki, au kitabiyatan atau Yahudi Nasrani yang perempuan. Wahum al-yahud wan nasara. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka sembelihannya juga halal. Kharaja bidzalika al-wathani. Yang berbeda dikecualikan dari ahli kitab yaitu al-wathani. Al-wathani itu siapa? Orang-orang yang nyembah berhala, ubadul wathan. Orang-orang yang menyembah Orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung. Wal majusi atau orang-orang yang menyembah api, majusi. Wa nahwuhuma mimman la kitabalah. Dan yang lainnya yang mana mereka tidak mempunyai kitab suci yang dari Allah. Contohnya ka'abidis syamsi, seperti orang yang menyembah matahari. Itu orang-orang Jepang itu ya. Agamanya apa itu? Shinto, agama Shinto lah itu. Itu nyembah matahari. Jadi sembelihan mereka itu haram. Abdi syamsi awil qamar, ka'abdi syamsi, ka'abidi syamsi wal qamar. Atau orang yang menyembah bulan itu juga haram. Fala tahillu dzabihatuhum, maka tidak halal sembelihan mereka. Li'annahum laisu min ahlil kitab, karena mereka semua tidak termasuk golongan ahlul kitab. Walladzi tahillu dzabihatuhu la budda ayyakuna min ahlil kitab. Jadi orang-orang yang halal penyembelihannya itu harus dari orang yang ahli kitab. Orang-orang yang mendapatkan kitab samawi dari Allah. Nah, siapa? Ya, arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil
malah. Wa suhuful khalil wal kalim. Itu suhuf-suhuf, lembar-lembaran. Jadi Allah menurunkan 4 kitab, yaitu siapa saja? Wa arba'atun min kuntum Taurat Musa, Tauratnya Nabi Musa. Jadi kitab Tauratnya Nabi Musa. Di orang yang pengikut Nabi Musa, maka Bani Israel sembelihannya, orang-orang Yahudi sembelihannya halal. Kemudian Zabur Dawud, umatnya Nabi Dawud, yang andaikan sekarang masih ada orang yang mengikuti agamanya Nabi Dawud, seumpama masih ada minoritas, seumpama kita kan nggak tahu, masih memegang kitab Zabur, maka sembelihan mereka juga halal. Atau Injil wa Injilu ala Isa, atau orang-orang yang masih memegang kitab Injil yang aslinya dari Nabi Isa yang asli, maka sembelihan mereka juga halal. Sebagaimana firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Wa ta'amul ladzina, makanannya orang-orang utul kitab yang diberi kitab oleh Allah, hillul lakum, itu juga halal bagi kalian kaum muslimin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innama uhillat dabaihul yahudi wan nasara min ajli annahum amanu bit taurati wal injil. Nah, jadi kenapa kok sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani dihalalkan oleh Allah bagi kita? Karena mereka masih iman dengan kitab Taurat dan Injil. Rawahul Hakim wa sahahahu. Nah ini. Jadi hendaknya yang nyembelih Islam atau Yahudi atau Nasrani. Terus sekarang dengan kemajuan zaman ada penyembelihan itu dengan menggunakan mesin. Nah, dengan menggunakan mesin. Jadi mesinnya jalan sendiri, hewannya otomatis tersembelih. Halal apa enggak? Ya tinggal yang menyalakan mesinnya siapa? Kalau muslim ya halal kan gitu. Jadi dia sama saja menyalakan mesin, itu berarti dia yang menyembelihnya kan gitu. Nah, sama saja seperti itu. Maka hukumnya halal. Tapi walaupun muslim tetap harus memenuhi persyaratan penyembelihan, yaitu apa? Hulkum dan mariknya ini harus terpotong. Jalan nafasnya dan jalan makanannya ini harus terpotong semua. Kalau enggak terpotong walaupun muslim, ya enggak sah. Nah, karena ini syarat penyembelihan. Wa syartun fi dzabhi. Nah, kemudian ini ada dalam hasiahnya itu, syarat dalam penyembelihan adalah al-qasdu. Ay qasdu iqa'il fi'li 'alal 'aini. Yaitu menyengaja menjatuhkan pekerjaannya itu atas sesuatu. Jadi nyembelihnya ya sengaja nyembelih. Ala wahidin minal jinsi. Falau saqatat sikhinun ala madhbahi syad awijtakat asyadu bihi fandabahat aw arsala sahman la li saydin bal arsalahu li gharadin ikhtiyarin qutihi masalan faqatala saydan aw ustursilat jarihatan bi nafsiha faqutilat haruma dzalik kullu. Jadi berbeda ketika seumpama punya berang jatuh mengenai lehernya kambing. Tapi karena pedangnya tadi sangat tajam, berat, ternyata langsung seketika terpotong itu lehernya kambing. Atau dia melemparkan panah, tapi tujuannya tidak untuk memburu, tidak untuk berburu, tapi dia untuk mencari makan gitu seumpama. Dia melepaskan panahnya untuk buah. Dia buah di atas pohon, dia panah. Ternyata mengenai burung yang halal hukumnya dimakan, dikonsumsi. Karena dia tidak sengaja niat untuk menyembelih, untuk memanah burung, burungnya jatuh mati, maka tidak halal. Nah itulah. Jadi harus ada qasdu dalam hati, harus ada niat. Nah itu. Atau seseorang melepaskan anjing buruan. Tapi dia melepaskan tidak untuk berburu, sengaja dilepaskan biar bebas dulu lah, tak kasih kesempatan buat bebas. Ternyata dia menggigit ayam, nah gitu. Bukan ayam tetangga ya, ayam hutan seumpama. Kemudian matilah ayam itu, maka jadi bangkai, nggak boleh dimakan.
Walaupun dia berburu. Tapi karena yang melepaskan anjingnya tadi tidak untuk niat berburu, beda. Nah, sama kayak tadi. Kalau alat penyembelihnya itu yang menyembelihnya seorang muslim, jadi kan ketika dia memencet tombolnya itu kan qasdu, ada nih niat menyembelih. Ya halal. Tapi kalau nyala sendiri, nah ini enggak halal. Nyala sendiri kecuali diniatkan otomatis. Wah, ini saya kalau membuat alat penyembelih otomatis lah. Biar nanti kalau ada kambing ke sini langsung otomatis tersembelih biar cepat. Berarti udah ada niat kan? Ada niat dari sang empunya, pemiliknya. Ada niat berarti. Nah itu. Enggak masalah. Bon, jadi au kitabiyan yungkah atau kafir kitabi yang dinikahi. Yang dinikahi itu bagaimana? Qayyidun fil kitabi ayyustaratu fi hilli dhabihatil kitabi nikahuna li ahli millatihi. Nikahnya kami muslimin berarti li ahli millatihi pada ahli agamanya. Wali sihhati nikahiha lahum syurut. Dalam persyaratan nikahnya pun ada syarat-syaratnya, tidak asal-asal nikah. Wa ya annahu yustaratu fil israiliyati alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fi dini sayyidina Musa ba'da bi'tati Isa alaihi salam. Disyaratkan dalam perempuan Bani Israel tidak diketahui salah satu dari ayah-ayahnya, nenek moyangnya, tidak ada yang masuk agamanya alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fi dini sayyidina Musa ba'da bi'tsati Isa alaihi salam. Jadi syaratnya itu bagi perempuan Bani Israel tidak diketahui masuknya salah satu nenek moyangnya perempuan Bani Israel tadi di dalam agamanya Nabi Musa. Setelah diutusnya Nabi Isa. Jadi setelah diutusnya Nabi Isa, kemudian ada orang dari kaumnya Nabi Isa seumpama ini menikahi perempuan Israel, ya sah-sah saja. Wa fi ghairiha ayyu'lama awwalu abaiha fihi qablaha walau ba'da tahrif in tujannibul muharraf. Dan juga disyaratkan hendaknya salah satu dari nenek moyangnya itu tetap memegang teguh agamanya walau ba'da tahrif, walaupun ada kitab-kitab yang sudah ditahrif. Contohnya kayak Injil saja, itu sekarang sudah banyak versi, kan gitu. Injil banyak versi, tapi satu keluarga Nasrani ini menjauhi kitab-kitab Injil yang sudah direvisi. Nah, ini syaratnya, yang murni. Ini enggak asal-asalan Nasrani. Kalau Nasrani Indonesia ini semuanya bukan asli semua. Nenek moyangnya rata-rata dulu Hindu Buddha, kan gitu. Hindu Buddha. Atau ada yang masuk Islam dulu. Nah, ini sudah banyak tahrif, sudah banyak, bahkan sempat murtad dari agamanya, kan gitu. Jadi syaratnya ya sampai ujung nenek moyangnya itu tidak ada yang murtad. Murni orang Nasrani, murni Bani Israel, perempuan Israel. Nah, itu. Ini sangat susah, sangat susah dipraktekkan. Pun. Wa yusannu lan den sunnahake apa ayak ta'a yen to nyembelih sapa dzabih alwadajaini ing otot gulu ireng. Otot gulu ireng. Dua otot hitam yang ada di lehernya hewan.
al-wadajain. Wahuma irqa safhatai unuqin. Wahuma utawi al-wadajain iku irqa safhatai unuqin. Iku otot lorone lempengan lorone gulu. Wahuma utawi al-wadajain iku irqa safhatai unuqin, otot lorone lempengan lorone gulu. Wa ayyuhiddalan yanto ngelandhepake sapa dzabih syufratahu ing ladinge dzabih. Wa yuwajjihalan yanto ngadhepake sapa dzabih dzabihatahu ing hayawan sembelihane dzabih likiblatin maring kiblah. Likiblatin maring kiblah. Wa ayyakuna lan yen to ana sapa adzabihu wong kang nyembelih iku rajulan wong lanang akilan tur wong kang anduweni akal. Kalau enggak ada famroatan mongko nuli wong wadon. Kalau enggak ada ya fasobian mongko nuli bocah cilik. Nah niki. Jadi disunahkan ketika memotong hewan itu dua otot yang ada di kanan kirinya lehernya hewan juga terpotong. Ini sunnah. Kalau yang wajib apa? Jalan nafas dan jalan makan. Ini hulqum dan marik namanya. Nah, kalau wadajen ini apa? Otot yang ada di samping kanan kiri. Ya, mungkin ada orang yang ahli nyembelih mungkin tahu. Nah, di sapi itu ada otot kanan kiri dari lehernya itu yang sunnah untuk diputuskan. Sunnah. Apa wadajen itu apa? Irqa safhatai unukin. Dua urat atau dua otot yang berada di samping kanan kiri leher. Kemudian wa ayyuhidda syufratahu. Hukumnya juga sunnah. Hendaknya dia meruncingkan ngelandepke, menajamkan. Hendaknya seseorang itu menajamkan alatnya, ladingnya itu ketika digunakan menyembelih. Hukumnya sunnah. Ayyusannu ayyuhidda syufratahu. Hendaknya dia menajamkan alat yang digunakan menyembelih, hukumnya sunnah. Li khabari Muslimin, karena berdasarkan hadis Imam Muslim, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibhah. Jadi sesungguhnya Allah itu menentukan atau mewajibkan kebaikan dalam segala hal. Jadi Allah itu dalam menentukan segala sesuatu pasti berdasarkan atas kebaikan. Allah mengharamkan babi pun itu juga atas dasar kebaikan, kesehatan terutama. Ya, fa idza qataltum, maka ketika kalian membunuh fa ahsinul qitlah, maka hendaknya kalian membaguskan pembunuhan itu. Wa idza dzabhtum, ketika kalian menyembelih ya fa ahsinu adzibhah, maka baguskanlah menyembelih kalian semua. Baguskan itu yang bagaimana? Membaguskan penyembelihan itu ya, yang bagus itu ya alatnya harus tajam. Ini kalau alatnya enggak tajam sakit. Kalau orang disembelih sama dengan alat yang ketul itu kan lama, sakit semua. Nah, kalau tajam kan sekalian putus, cepat selesai, nyawanya cepat keluar kan gitu. Biar enggak lama-lama meninggalnya, rohnya biar cepat keluarnya. Nah, itu. Melihat ini wal yuhidda ahadukum syufratahu, dan hendaknya salah satu dari kalian itu menajamkan alat penyembelihannya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia mengenakkan penyembelihannya. Dienakne maksudnya bagaimana? Ya sebelum dia disembelih dikasih makan yang kenyang, dikasih minum yang kenyang, dienak nih, seakan-akan dia tidak disembelih kan gitu.
Dan ketika menyembelih juga tidak dilihatkan saudara-saudaranya gitu. Nah, itu kadang ada sapi lari kemudian nabrak sana sini itu karena melihat saudaranya disembelih ya dia takut. Makanya dia lari gitu. Jadi tidak dilihatkan saudaranya, diambil satu, sembelih selesai. Nah, diambil lagi satu, ditutupin yang itu yang disembelih biar nggak dilihat sama sapi yang selanjutnya gitu. Nah, ini termasuk akhlak atau belas kasihan terhadap mereka biar nggak takut. Nah, ketika menajamkan alatnya pun wa yusannu muwaratuha anha fi hali ihdadiha fa yukrahu an yuhidda qibalataha. Nah, ketika menajamkan berangnya atau pisaunya itu juga jangan di depannya. Nah, menajamkannya di tempat yang lain sehingga si hewan ini nggak tahu kalau ini untuk menyembelihnya. Tahu ladingnya aja udah takut dia kan gitu. Ini sampai seperti itu Islam itu. Menajamkan alatnya saja jangan di depan hewan. Ini sunnahnya gitu. Faqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, karena telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra bi rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syufratahu wa hiya talahhadha ilaiha bi basariha faqala lahu aturidu antumitaha mautataini halla uhdatta syufrataka qabla an tadji'aha. Nah, ini. Pernah Rasulullah jalan bertemu dengan seseorang laki-laki yang meletakkan kakinya ala safhati syatin, piringane kambing. Jadi kambing ditidurkan, kemudian kakinya di atas, kakinya si laki-laki ditaruh di atas perutnya kambing. Wa huwa yuhiddu syufratahu, sambil ngungkal berangnya. Nah, itu. Kambingnya ditali, kambingnya tiduran, kaki keduanya ditali semua, lah kakinya laki-laki ditaruh di atas perutnya kambing sambil ngelandepin ladingnya itu. Nah, itu. Wa hiya talahhadhu ilaiha bi basariha, dan kambingnya tadi pandangannya melihat ke alat penajamnya tadi. Ini kambingnya walaupun si orang laki-laki yang menajamkan ladingnya tadi, lah kambingnya ngelihat alatnya ditajamkan. Nah, itu. Faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki tadi, aturidu antumitaha mautataini. Wahai rajul, apakah engkau menginginkan si kambing ini meninggal 2 kali, mati 2 kali? Nah, itu. Jadi sebelum mati udah mati duluan ya. Nah, itu. Halla uhdutta syufrataka qabla an taj'aha. Mbok yo kamu itu ketika menajamkan alat penyembelihmu itu sebelum dia diposisikan akan disembelih, sehingga dia tidak merasa kalau ladingnya itu untuk menyembelih dia. Nah, itulah. Itu sampai seperti itu. Ini ketika ngelading menajamkan itu ya jangan di depan sapi kurban, itu jangan juga. Ini sunnah. Bahkan di sini waruwiya anna sabab ibtila'i Yaqub bi firqati waladihi Yusuf alaihi wassalam annahu dhabaha ajlan baina yaday ummih wa hiya takhuru falam yarhamha. Bahkan diriwayatkan sebabnya Nabi Yakub ini dipisahkan sama Allah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu kan dipisahkan dengan Nabi Yusuf sampai pandangan beliau agak kabur-kaburan. Nah, ketika beberapa tahun berpisah, kemudian setelah Nabi Yusuf jadi raja, dikirimlah jubah untuk ayahnya, diusapkan langsung seketika pandangannya sembuh, kan gitu. Itu bertahun-tahun. Itu gara-gara apa? Gara-gara Nabi Yakub itu pernah nyembelih sapi, pedet, ijlan, baina yadai ummi, di depan induknya. Jadi ada pedet disembelih di depan induknya pedet ini. Nah, wahya tahur, dan induknya tadi bengok-bengok. Induknya sapi itu bengok-bengok itu. Ya bengok-bengok gitu. Nah, bengok-bengok. Jadi
Kalau kita ya jangan yang gitu. Cuma karena dia nggak bisa ngomong. Falam yarhamha. Dan Nabi Yakub tidak berbelas kasihan terhadap pedet itu. Tetap dilanjutkan menyembelih. Nah, berarti sama saja dia memisahkan anak dengan induknya. Dari sebab itu Allah memisahkan putranya Nabi Yusuf yang paling dicintainya dengan beliau. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ada kucing ketinggalan jauh dari induknya, ya diambil, didekatkan. Ya, termasuk sifat rahman kita kepada mereka. Nah, kan ada hadis itu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabarakallahu wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu kan ada hadisnya. Ar-rahimuna, orang-orang yang rahim, yarhamu, orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan, yarhamuhumur rahman. Mereka disayangi oleh Allah Zat yang Maha Belas Kasih. Jadi kalau kita jalan ngelihat orang jualan, udah tua renta jualan, beli, nah itu. Walaupun nggak butuh, walaupun kita nggak butuh. Jadi kita belinya itu atas dasar apa? Atas dasar rahman. Nah, itu. Kita beli dagangannya, walaupun kita nggak butuh, kita beli dagangannya karena kasihan. Nah itu. Jadi orang-orang yang hatinya itu selalu terenyuh, selalu kasihan itu Allah suka. Allah itu menyayangi mereka. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang-orang yang hatinya itu lembah, hatinya itu enggak tegaan. Nah itu. Sampai nyembelih kambing kurbannya sendiri saja enggak tega. Kan gitu. Nah, karena sunnahnya nyembelih kurban itu kan disembelih sendiri. In ahsana adzabha, kan gitu. Sunnahnya nyembelih sendiri. In ahsana adzabha. Ketika dia bagus dalam penyembelihannya, sunnahnya sembelih sendiri. Tapi kalau nggak bisa, jika nggak baik dalam menyembelihnya, entah itu karena nggak tega, entah karena memang nggak bisa, kan gitu, maka lebih baik diwakilkan. Dan ketika diwakilkan, sunnah untuk dipersaksikan. Ini kan banyak nggak tahu. Orang, saya kurban nih, taruh di masjid, ya asal wakil saja, tanpa dia membuat saksi untuk hewan kurban yang dia kurbankan. Ya, sunnahnya itu membuat apa? Saksi. Ayushhidaha. Nah itu tadi materi dalam kitab itu? Dalam kitab Bajuri gitu. Hendaknya dipersaksikan. Walaupun jelas-jelas kurbannya disembelih, tapi sunnahnya dipersaksikan. Nah, itu. Ayushhidaha. Jadi ketika ayushhidaha, istilahnya itu hendaknya mempersaksikan, berarti dia kan disunnahkan untuk membuat saksi. Ini loh saksi saya ini, yang karena saya nggak tega menyembelih, maka saya membuat dua saksi ini untuk menyaksikan sembelihan saya. Walaupun satu orang juga nggak masalah. Inilah ayushhidaha. Atau di depan orang banyak, tolong ini panjenengan semua jadi saksi ya. Ini hewan kurban saya yang akan disembelih. Nah, itu. Jadi dia mempersaksikan hewan kurbannya untuk disembelih. Nah, itu. Wa min gharibi ma waqa'a mimma yata'allaqu bidzalik ma huqiya an ba'dihim annahu dakhala 'ala ba'dil umara wa qad amara bidhabhi jumlatin minal ghanam fadubiha ba'daha thumma ishtaghala adh-dhabih 'an adh-dhabhi thumma 'ada ilayhi fil jibal falam yajid al-madinah allati falam yajid al-mudyah allati yadhbahuha biha fa'atahum ba'dul hadirin fa'ankaru ahaduha fa'ankara akhdhuha wa hasala bisababi dzalika laghtun. Faja'a rajulun kana yanzur ilaihim min ba'idin wa qala as-sikinu allati tatakhasamuna 'alayha akhadatha hadhihi asy-syat bi famiha wa mashat biha ila hadhihi al-bi'ri wa alqatha. Fa amara amiru syakhsan bin nuzuli ila hadhihi al-bi'ri liyatabayyana hadzal amra fa nazala fa wajada al-amra kama akhbara ar-rajul. Nah, termasuk anehnya itu diceritakan dari sebagian ulama bahwasanya ada seseorang
datang ke sebagian raja, sowan ke raja. Waqad amara bidabhi jumlatin, dan si raja tadi itu memerintahkan kepada seseorang tadi untuk menyembelih sekelompok kambing. Nah, maka kemudian sebagiannya disembelih. Sebagian disembelih, tsumma istaghala dzabih an dzabhi. Kemudian karena yang disembelih banyak, ya, kemudian dia istirahat dulu karena yang disembelih kambing 50 seumpama. Langsung disembelih sekali kan nggak mampu itu, nggak kuat. Maka disembelih dulu 20 dulu lah seumpama, istirahat, makan dulu, nyari makan kan gitu. Setelah itu pulang. Setelah pulang, summa ata ilaihi fil jibal, kemudian dia datang lagi ke gunung, falam yajid al-mudiyah, dia tidak menemukan pisaunya tadi yang digunakan untuk nyembelih, allati yadhbahu biha. Fattahama ba'dul hadirin, kemudian sebagian masyarakat tadi yang menyaksikan penyembelihannya tadi ingkar. Ittiham itu mempunyai persangkaan buruk. Wah, ini sengaja ini pisaunya disembunyikan karena apa? Kambingnya mau dibawa pulang yang lain. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Karena jelas-jelas pisaunya enggak ada. Fa'angkaro akhduha. Kemudian orang yang tukang menyembelih tadi mengingkari, "Oh enggak. Memang niat saya itu mau tak sembelih semua karena banyak. Saya enggak bisa langsung semuanya tak sembelih." Gitu. Nah, wa hasala bisababi dzalika laqtun. Dari sebab itulah kemudian terjadi rame, cekcok antara si penyembelih dengan kaum masyarakat di situ. Kana yang duru ilaihi min ba'id. Faja'a rajulun kana yang duru ilaihi min ba'id. Kemudian datanglah seseorang laki-laki ke tempat yang ramai tadi, cekcok tadi. Waqala, dan laki-laki tadi berkata, pisaunya itu yang sampean buat nyembelih itu diambil sama kambing, ditaruh di sumur. Nah, kambing juga pinter kan gitu. Pisaunya diambil, dicokot, kemudian dimasukin ke sumur. Ini persaksian satu orang laki-laki. Nah, dari situ kemudian wa masyad biha ila hadhil bi'ri wal qadha. Fa amaral amir, kemudian rajanya tadi memerintahkan seseorang untuk turun ke sumur untuk membuktikan omongan laki-laki ini. Ternyata ketika turun benar di dalam sumur itu ada pisau yang digunakan nyembelih laki-laki tadi. Jadi laki-laki tadi tidak sengaja untuk mengambil sebagian kambing yang enggak disembelih, enggak, memang sengaja. Pengen istirahat dulu, capek karena yang disembelih banyak. Nah, mau dilanjutin besoknya nggak ada. Nah, ini maka sunnah untuk menyaksikan. Nah, maka jadi sunnah. Bon. Ini termasuk sunnah-sunnahnya. Wa ayyuhidda syufratahu wa yuwajjiha dhabihatahu lil qiblah. Dan hendaknya menyembelih hewannya tadi, entah itu ayam atau sapi atau kambing, itu menghadapkan hewan yang disembelih itu ke arah kiblat. Berarti kalau menghadap kiblat itu gimana? Kepalanya di sini ya, di kiri ya. Kepalanya di kiri, kakinya menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana. Jadi kitanya juga menghadap kiblat, hewannya juga menghadap kiblat. Wa ayyakuna dzabihu rajulan aqilan. Hendaknya yang menyembelih itu laki-laki. Sunnah ya ini ya. Ayyakuna dzabih rajulan. Ini kalau Syafi'i itu menyembelih itu laki-laki hukumnya sunnah. Kalau perempuan nyembelih juga halal kalau Syafi'i. Ini kalau Maliki termasuk syarat. Ini beda. Kalau Syafi'i sunnah, berarti kalau yang nyembelih perempuan tetap halal. Kalau Maliki itu menjadi syarat, maka ketika yang nyembelih perempuan jadi haram gitu. Karena jadi syarat wajib. Jadi sunnahnya laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki ya famra'atun, maka kemudian yang nyembelih perempuan. Kalau enggak ada ya fasofian, maka kemudian anak kecil. Bahkan kesimpulannya itu di sini lebih aneh lagi.
orang yang paling utama menyembelih itu seseorang laki-laki yang berakal muslim. Kemudian perempuan yang berakal muslimah. Kemudian anak kecil muslim yang sudah pinter. Kemudian kafir kitabi yang laki-laki. Kemudian kafir kitabiah, Yahudi Nasrani yang laki-laki, Yahudi Nasrani yang perempuan. Tsummal majnun, bahkan ini disebutin. Kemudian orang majnun, wasakron, dan orang yang mendem. Wa fi ma'na huma asabiyyun ghairul mumayyiz. Disamakan dengan majnun dan sakron, anak kecil yang tidak tamyiz. Wa halat dzabihatu haula, sembelihan mereka semua halal. Di anna lahum qasdan wa iradatan fil jumlah, karena hakikatnya mereka semua punya niatan. Karena mereka punya hati, pasti punya kesengajaan. Jadi nyembelih itu pasti sengaja. Secara golongan fil jumlah, mereka semua ketika nyembelih pasti sengaja gitu. Lakin ma'al karohah, akan tapi bagi mereka semua hukumnya makruh, kama nasu alaihi fil sebagaimana apa yang telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Kenapa kok makruh? Halal tapi makruh. Khaufan min udulihim an mahallid dzabhi, karena khawatir mereka ketika nyembelih pindah-pindah, sehingga nanti enggak selesai nyembelihnya. Wa yukrahu zakatul a'ma fil maqduri alaihi lidzalik. Juga makruh penyembelihannya orang yang buta. Kalau buta ya enggak usah nyembelih lah. Disepak nanti malah kasihan gitu, enggak usah. Bon. Wa yaqulu nadban, ini urutannya saja ya, yang menyembelih laki-laki, perempuan, anak kecil. Kafir kitabi, kitabiah. Wa yaqulu nadban inda dzabhi, dan disunnahkan untuk mengucapkan ketika akan menyembelih tadi. Wa kadza inda ramyis saidi, begitu juga ketika berburu, ketika mau menembak, seumpama nembak buruan, atau ketika mau menyembelih, atau walau samakan, atau walaupun ketika akan menembak ikan yang di kolam seumpama. Wa irsalil jarihah, atau melemparkan tombak ketika berburu, disunahkan apa? Ayakula bismillahirrahmanirrahim, disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnahnya. Maqaluhu al-ityanu bil basmalati kamilah wal afdal. Jadi yang lebih utama memang membaca bismillah secara sempurna. Tapi kebanyakan orang ketika nyembelih kan bismillahi Allahu akbar, kan gitu. Jadi sunnahnya itu ya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih diselisihkan para ulama di sini. Ya Rahman, ini ada pembahasan. Ya, ini tak jelasin sekalian ya. Sini ada. Jadi qauluhu bismillahirrahmanirrahim maqaulul qaul. Al-ityanu bil basmalati kamilah huwal afdal. Membaca bismillah sempurna itulah yang lebih utama. Titik. Walawik tasara ala bismillah kana atiyan bisunnah. Tapi jika dia mengkosor itu berarti enggak dibaca sempurna, bismillah saja, maka atiyan bisunnah, itu juga dia sudah mendapatkan kesunahan. Wala yuqalu 'alal afdal, dan tidak diucapkan atas afdal itu adzabhu fihi ta'dzibun lil hayawan. Tidak bisa dikatakan untuk mengalahkan keafdalan itu penyembelihan itu kan menyiksa hewan. Lah, warrahmanur rahim, ar-rahman ar-rahim itu la yunasibu, tidak cocok dengan penyembelihan. Li'anna naqulu inna tahlila dzalika lana ghayatan fir rahmah. Karena kami mengatakan sesungguhnya menghalalkan hewan bagi kita itu adalah merupakan ujung dari sifat rahman. Masru'iyyatu dzalika fil hayawani rahmatun lahu. Fa fi dzabhi rahmatun lil akilin.
Ya, dalam penyembelihan itu rahmatnya tidak untuk hewan itu, tapi apa? Rahmatnya itu untuk lil akilin, untuk orang-orang yang makan kurban, hewan kurban itu. Wa rahmatun lil hayawan, dan juga rahmat untuk hayawan. Lah bentuk rahmatnya bagaimana? Lima fihi min suhulati khuruji ruhihi. Nah, inilah rahmatnya kita dalam penyembelihan hewan itu apa? Memudahkan keluarnya rohnya hewan. Bisa jadi kalau tidak kita sembelih, dia sakit-sakitan lama baru mati. Nah, itu kan lebih tidak rahmat lagi itu. Kan gitu. Tapi kalau kita sembelih, ya enggak lama rohnya keluar. Nah, itu. Ya, ini pendapat ulama itu ada yang seperti itu ada. Wa an ba'dil ulama, ada yang sebagian ulama berkata, annal qassaba, sesungguhnya tukang jagal, idza sammallaha 'inda dzabhi, ketika mereka menyebut nama Allah ketika akan menyembelih, qalat adz-dzabihah, maka hewan sembelihan akan berkata wa dzalika annaha ustutibat adz-dzabha ma'a dzikrillah ta'ala wa talazzadat. Kenapa kok seperti ngorok kan gitu. Sapi atau kambing ketika sembelih, ketika si penyembelih itu, tukang jagalnya itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka hewannya tadi kan gitu. Karena mereka annaha ustutibat adzabha, mereka merasakan nyaman, enak ketika disembelih beserta dengan zikirnya asma Allah yang diucapkan si penyembelih. Wa taladzat bihi, dan merasa enak dengan penyembelihan itu. Nah, ini sebagian ulama berkata begitu. Wa qalat al-Malikiyah. Nah, ini Imam Maliki, ulama-ulama mazhab Maliki. La yazidu ar-Rahmanir Rahim, tidak usah ditambahkan ar-Rahmanir Rahim. Cukup bismillahi Allahu akbar kalau Maliki, kalau Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Nah, andaikan dikosor bismillahi Allahu akbar juga boleh kan gitu. Kalau Maliki la yazidu ar-Rahmanir Rahim, tidak usah menambahkan ar-Rahmanir Rahim. Di anna fi dzabhi ta'dziban wa qat'an, karena dalam penyembelihan itu ya menyiksa dan juga memutus. War-Rahmanir Rahim ismani raqiqani, dan ar-Rahmanir Rahim itu adalah dua nama yang belas, yang welas karone, jadi sifatnya lembut. Wala qat'a ma'ar riqqah, tidak ada kelembutan itu dengan pemotongan, keada hubungan, keada sambungan. Wala adzaba ma'ar rahmah, dan juga tidak cocok antara penyiksaan terhadap sifat Rahman. Nah, ini ya beda-beda pandang saja. Kalau Syafi'i ya lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Dikosor pun bismillah boleh. Kalau Maliki tidak usah membaca bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillahi Allahu akbar. Kalau di sini ya bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Ini sunnahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu. Ini jelas, dasarnya jelas. Kalau ini. Wa'lam. Ini belum ya. Jadi ya. Wa'lam annahu, hasiahnya masih. Wa'lam annahu yukrahu ta'ammudu tarkil basmalah. Makruh hukumnya meninggalkan bismillah. Falau tarakaha amdan ya halat dzabihatuhu. Andikan meninggalkan bismillahnya itu sengaja, maka tetap halal sembelihannya. Wa dzalika li anna Allah ta'ala abahalana dzabaihu ahlil kitab. Andaikan sengaja meninggalkan basmalah pun tetap halal penyembelihannya, karena Allah menghalalkan penyembelihan ahli kitab. Termasuk kita ini sebagai muslim mempunyai kitab Al-Qur'an, berarti kita ahlul kitab juga. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Penyembelihannya orang-orang yang mendapatkan kitab itu juga halal bagi kalian ummati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum la yadhkuruna al-basmalah. Mereka semua orang-orang ahli kitab itu tidak menyebut nama Allah. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam fi ma syakka anna dhabihahu sama amla yakuluhu. Bahkan Rasulullah memerintahkan
syukka anna dzabihahu sama amla yakuluhu. Bahkan Rasulullah memerintahkan terhadap hewan-hewan yang diragu-ragui penyembelihannya itu membaca bismillah atau enggak, Rasulullah memerintahkan untuk biaklihi, untuk memakannya. Tetap walaupun enggak baca bismillah ya diperintahkan Rasulullah untuk dimakan. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu tidak menjadi syarat wajib halalnya penyembelihan. Itu. Falau kanat at-tasmiyatu syarton lamma halla inda syak. Andaikan baca bismillah itu menjadi syarat halalnya penyembelihan, maka ya pastinya penyembelihan itu enggak halal bagi kita, kan gitu. Ini dasarnya mazhab Syafi'i. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, la ta'kulu wa la ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaih. Janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya. Lah maksudnya ayat ini pemahamannya itu adalah wal muratu bima lam yadhkur ismullahi alaihi fil ayah annahu ma dzukira alaihi ismu ghairillah wa huwa as-sanamu mathalan. Maksudnya yang tidak disebut nama Allah dalam ayat ini itu adalah hewan-hewan yang menyebutnya selain Allah, gitulah. Hewan-hewan yang menyebutnya selain Allah. Jadi bismillah tawal uzza, kemudian disembelih hewan itu. Jadi haram. Tapi kalau tidak menyebut apapun ya halal, gitulah. Bisa dipaham ya? Pahamannya begitu. Jadi janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebutkan asma Allah. Dalam mazhab Syafi'i difahami tidak halal hukumnya memakan hewan-hewan yang menyebut nama selain Allah. Nah, kalau tidak menyebut berarti halal. Jadi kalau Syafi'i begitu. Bidalili wa innahu la fisq. Idil halah allati yakunu fiha fisqan hiya al-ihlal ay adzabhu li ghairihi kama qala ta'ala fi ayatin ukhra fisqa wa fisqan uhilla li ghairillahi bih wa wasafal fisqa bi annahu ma uhilla li ghairillahi bih. Beliau mensifatkan kefasikan bagi orang-orang yang ketika nyembelih itu tidak mau menyebut nama Allah. Lah orang fasik tetap dia hukumnya Islam, kan gitu. Orang fasik itu kan tetap Islam, tapi dia fasik, maka penyembelihannya tetap halal. Nah, itu. Begitu juga dikuatkan dengan ayat yang menjelaskan keharaman. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, daging babi dan seterusnya, sampai wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Nah, ketika menyebut bismillah wal uzza ini jelas selain Allah. Nah, ini haram. Kalau tidak baca bismillah, tidak baca lata uzza dan dia zahirnya muslim ya halal berarti. Ini pemahamannya Syafi'i. Kalau Maliki kan syarat, kalau Syafi'i tidak syarat. Kemudian qauluhu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa yaqulu nadban ma'al basmalah. Setelah baca bismillah lengkap, kemudian baca Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Li'annahu mahallun yushra'u fihi dzikrullah fa syuri'a fihi dzikru nabiyhi. Karena dalam penyembelihan itu disyariatkan menyebut nama Allah, maka apapun yang disyariatkan menyebut nama Allah, maka juga disyariatkan menyebut nama nabinya. Karena nama Allah dan nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpampang di pintu surga. Jadi bahkan ketika Nabi Adam diciptakan itu masuk surga, kemudian melihat pintu, di pintu surga itu ada lafaz Allah dan Muhammad. Kalau nggak salah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Ada pintu itu.
Dan bahkan maharnya Nabi Adam untuk menikah dengan ibunda Hawa itu juga dengan sholawat, untuk membaca sholawat. Jadi mengumpulkan dua nama, nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Allahumma Allah kan, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dua nama. Itu juga menjadi maharnya Nabi Adam untuk menikah dengan ibunda Hawa. Jadi apapun yang di situ disunahkan untuk menyebut nama Allah, maka juga disebutkan, maka juga dianjurkan untuk menyebut nama nabinya. Bahkan ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan ada nama Allah ya. Maka ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah taala biha minal aminin. Nah itu sanad zikir la ilaha illallah yang saya dapatkan dari Mbah Maimun Zubair, itu beliau gitu. Ketika selesai zikir la ilaha illallah ditambah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Nah itu terusannya itu dalam kitab Maslakut Tanasuk, karangannya Mbah Maimun Zubair. Nah, itu ada sanad zikirnya. Pon. Ya. Bismillah. Pon. Wa yushtaratu fi dhabihi ghairil maridi syai'ani wallahu a'lam bissawab.